Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa wassalatu wassalamu ala ba'da wa alihi washabihi wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita di kitab Durrul Bahiyah fi Masail Fiqhiyah Imam Asy-Syaukani. Kita masih di bab muamalah, yaitu masuk di kitab Al-Wakalah atau bisa wikalah, mewakilkan. Ya. Qala Imam Asy-Syaukani rahimahullah, Kitabu Al-Wakalah. Dari bahasa wakala bermakna al-hifzu, memelihara atau menjaga, penjagaan. Dan wakala ini bisa dari bentuk menjadi al-wakil. Wakkala yuwakkilu taukilan atau wakalatan, yang makna sudah sepadan dalam bahasa Indonesia, artinya wakil. Ya, wakil. Ya. Dari sisi istilah ini banyak para ulama menjelaskan, yaitu seseorang mengusahakan kepada orang lain untuk mewakilinya dalam suatu urusan yang di dalamnya membolehkan adanya pelimpahan kekuasaan. Saya ulangi, adalah seseorang menguasakan kepada orang lain untuk mewakilinya di dalam suatu urusan yang di dalamnya membolehkan adanya pelimpahan kekuasaan seperti jual beli dan lainnya. Mazhab Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa waqala adalah seseorang pemberian kuasa seseorang atas apa yang berhak dilakukannya dan boleh diwakilkan kepada orang lain agar dilaksanakan pada masa hidupnya. Diwakil. Ya. Wakil atau wakalah dalil dari Al-Quran, jelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 19. Ketika para pemuda ditidurkan dalam goa, ketika terbangun, dia mengutus seseorang, faba'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Ya kan? Untuk mengutus seseorang dengan memberikan uang ke kota untuk membeli makanan yang terbaik. Makanya di sini para ulama menjelaskan, mereka maksudnya di sini wakalu syakhsan, mereka mengutus seseorang untuk mewakili mereka. Berapa jumlahnya? Ada 7, 8, dan 6. Jelasnya ada jumlahnya, artinya banyak ya. Artinya ada beberapa orang. Ya, artinya apa? Mengutus seseorang. Berarti ini makna wakil. Makna wakil. Ya. Wallahu alam bisawab. Adapun dari hadis Rasulullah SAW tentang pensyaratan wakil di sini, yaitu An Urwa Al-Baqi radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atahu dinaran. Rasulullah SAW memberikan 1 dinar untuk yashtari lahu bihi syatan, membeli seekor kambing. Fashtara lahu bihi syatani, dan dia ini Urwa membeli 2 ekor kambing karena kepandaiannya berbisnis. Padahal yang disuruh adalah 1 ekor kambing, tapi Urwa membeli 2 ekor kambing. Faba'idahuma bidinarin, maka dia menjualnya 1 ekor kambing lagi dengan 1 dinar. Berarti berapa tersisa? 1 dinar dan 1 ekor kambing. Ya, wajahu bidinarin wasyat fada'alahu bil barakah fi baihi.
Ya, maka Rasulullah SAW mendoakan keberkahan dalam jual belinya. Maka di sini jelaskan wa kana law ishtara turab la rabiha bihi. Andaikan dia hanya membeli atau berbisnis dengan tanah debu, maka pasti akan untung. Doanya Nabi. Ya, artinya di sini Rasulullah SAW mewakilkan ke seseorang untuk membeli. Ini boleh. Ya, mewakilkan seseorang untuk membeli. Itu boleh. Mewakilkan seorang, saya belikan ini, boleh. Ya. Tapi di sini kita baca apa yang menjadi pelajaran dari hari ini. Itu qala al-Mausakan rahimahullah, yajuzu lil jaiz at-tasarruf ay yuwakkila ghairahu fi kulli syai'. Boleh, ya, boleh mewakilkan bagi li jaiz at-tasarruf. Artinya apa? Yang memenuhi syarat untuk mengadakan muamalah, bisnis jual beli. Seperti apa? Jaiz tasarruf itu yang bisa sah melakukan akad jual beli. Apa itu? Yang akil, apalagi balik, apalagi rasid, apalagi ini ya, anak kecil masuk tidak? Tidak. Orang gila? Tidak. Yang tidak paham masalah hartanya, ya, masih mumayyiz? Masih tidak mumayyiz? Belum. Jadi maksud di sini yang boleh tasarruf itulah yang memenuhi syarat untuk bisa jual beli. Jadi dua-duanya ini yang memberikan wakil atau mewakili harus sama. Harus sama. Orang yang memberikan wakil kepada orang lain itu para ulama mensyaratkan harus tasarruf. Maknanya anak kecil yang belum mayyiz, orang gila yang tidak memahami, orang yang tidak rasid, tidak memahami dalam masalah mengelola harta, itu tidak sah jadi wakil. Paham wakil? Yang diberikan perwakilan. Muwakil itu yang memberikan perwakilan. Pahami? Artinya muwakil orang yang memberikan mandat. Apalagi istilahnya ini? Mandat kuasa. Orang yang memberikan kuasa, orang yang memberikan mandat. Jadi harusnya orang yang apa? Tasarruf, bukan anak kecil. Harus balik, bukan orang gila. Harus tahu mengelola ya, harta. Terus yang diwakili, yang ditunjuk oleh wakil, para ulama memberikan persyaratan harus sama dengan orang yang memberikan wakil. Ya, berakal, tidak idiot, ya, tidak paham, artinya paham masalah mengolah harta. Ya. Ini jaiz tasarruf, maksudnya yang boleh sah untuk muamalah. Baik. Lam yamna min numani, ya, tidak ada penghalangnya. Ya, tidak ada penghalangnya. Seperti perempuan, boleh tidak? Boleh tidak? Perempuan boleh, tapi ada perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Berarti butuh wakil. Butuh wakil.
Ya, mewakilkan boleh. Ya, wallahu alam bisawab. Ada hal-hal yang tidak bisa diwakilkan dan hal-hal yang boleh diwakilkan. Yang disepakati kebolehannya itu dalam akad muamalah. Contoh jual beli, di mana penjual atau pembeli sama-sama boleh mewakilkan dirinya kepada orang lain. Jualkan saya, belikan saya. Pahami? Ya, contoh ke pasar, tetangga antum ke pasar, tak tolong belikan ikan, wakilkan enggak? Mewakilkan enggak? Wakilkan ya, ini uang sekian, ikan. Tapi yang menjadi masalah di sini, kumaha kedaki di tanah yolo, ada kira-kira di tanah yolo, boleh? Boleh? Boleh. Boleh ya? Boleh tidak? Nanti saya ganti. Berarti itu utang kan? Utang. Tapi bagaimana? Pesan orang, belikan saya bakso 2 porsi. Ada 2 teknisnya. Saya transfer uangnya atau uang tak dulu dipakai beli. Gimana kira-kira hukumnya ini? Apa BO Salam kemarin? BO Salam? Hah? Uang dulu, barang belakangan. Itu BO Salam. Makanya bagaimana hukum jasa titip? Ya. Bagaimana hukum jasa titip? Antum bayarkan dulu. Antum bagaimana akadnya? Coba. Akadnya bagaimana? Maksudnya akadnya bagaimana? Harga sekian, umpama saya belikan umpama 20. Dia wakil kan? Dia wakili beli ya? Dia wakili belikan kita. Harusnya yang mewakilkan itu mengatakan demikian, tolong belikan ini, fee-nya demikian. Itu lebih aman. Dipahami? Ini wakalah bil ujrah. Dipahami? Artinya yang memesan itu mewakilkan kepada jasa titip untuk belikan barang, fee-nya demikian. Dia kan akadnya dia. Ini just tip akad apa dipakai? Karena kan dia berutang, ya kan? Yang ini berutang. Dipahami? Apa kaidahnya mengambil manfaat dari utang? Hah? Apa? Riba. Nah sekarang perhatikan akadnya. Kalau bentuknya pinjaman, maka tidak boleh diambil untung. Pahami? Tapi kalau bentuknya wakalah, bukan utang. Pahami maksudnya? Paham tidak? Maka harus ditasawurkan dulu bentuk akadnya. Nah, kalau bentuknya pindah ngadim ya Allah, ini kan utang. Paham tidak? Tapi kalau tolong belikan saya, wakil saya belikan ini, nanti fee-nya saya kasih gini, itu kan wakalah. Tidak apa-apa diambil fee di situ. Wakalah bil ujrah boleh, sah. Seperti ibadah yang bisa diwakilkan, yaitu mewakili zakat, sedekah. Kita di masjid ini amil atau wakil? Amil atau wakil? Hah? Amil ditunjuk pemerintah. Amil ditunjuk pemerintah.
Kalau artinya kita sekadar mengumpulkan zakat, wakilnya kaum muslimin untuk menyerahkan ke fakir. Sama sedekah, kita mengumpulkan sedekah kaum muslimin. Wakilnya kaum muslimin kita kumpulkan. Apakah kita boleh mengambil sebagian ongkos jalan? Ya, boleh tidak? Sedekah opening apa itu? Buka donasi sedekah sekian 100 juta terkumpul. Apakah boleh mengambil biaya admin atau biaya bensin atau sebagainya? Boleh tidak? Boleh? Tidak boleh diambil karena wakilnya. Kita harus sampaikan kepada yang berhak. Ini jadi masalah. Kebanyakan kumpulan donasi itu memperkaya dirinya. Donasi Palestina, donasi ini kebanyakan kan mengambil dari situ juga. Nggak boleh sama sekali mengambil. Apa artinya? Tidak boleh sama sekali memanfaatkan dalam hal perkara pribadi. Nggak boleh. Nggak boleh. Donasi nasi bungkus kita makan untuk pribadi Anda ya. Jadi masalah hati-hati ngumpulin donasi, itu amanahnya berat. Ini kan sebenarnya ta'awun, tolong menolong, bukan memanfaatkan dalam kesempitan. Bukan. Makanya masa hati-hati kumpulkan donasi. Ya, hati-hati. Ya. Terus terakhir ini, wa idza khalafahu ila ma huwa anfa, ketika yang dipasang wakilnya tadi suruh membeli bale bolu, ternyata bale banyak yang bisa beli, apa kira-kira? Imam Syafi'i tidak sah. Sah kata Imam Syafi'i. Jumhur sah ketika orangnya ridho. Ya, itu sah. Ya, ya. 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 Apa-apa, wakil bisa menjual. Apa-apa. Kalau sudah ada, ya, ini siga untuk wakil itu biar maruf lisan. Balu kena baraku harga sekian terserah mau, itu mudharabah, langsung mudharabah bagi hasil. Tuh. Masuk di bab ya, ini per persen. Harganya 25.000. Batasannya kamu boleh jual 30, terserah. Itu boleh wakil. Tapi ini tidak boleh begini. Begini. Tanpa sepengetahuan yang mewakilkan. Kita jual, kita titip 25.000, kita jualnya 30.000, dapat untung sekian. Siapa yang ambil untungnya? Yang mewakilkan ambil untungnya. Tidak boleh kita ambil tanpa, tidak boleh kita ambil untungnya tanpa kesepakatan sebelumnya. Karena yang berhak itu adalah yang mewakilkan. Dipahami? Dan tidak boleh kita ambil. Terus kecuali kalau ada kesepakatan sebelumnya, silakan ambil utangnya, apa masalah. Tapi kalau tanpa kesepakatan jangan diambil. Misalnya kalau pengen, ya, ya. Saya sama melukis ini, namun masalah melukis yang saya salah. Dia bukan masalah, dong. Ini ada masalah tanpa sepengetahuan. Tidak, tanpa sepengetahuan maksud saya ini. Tanpa sepengetahuan yang memberikan wakil, tanpa sepengetahuan memberikan wakil. Nah kasih kita, Bon, seperti Nabi tadi. Dia jual, dia beli 2 ekor kambing, jual 1. Wala ni cek dia kata kenuntung kok. Cek dia bembe ulangin Nabi tak. Berarti tidak kan? Dia ambil semuanya, berikan semuanya. Ada uang, ada kambing. Dia ding subuh. Dia ding. Harus kalikan kesian kepada orang yang mewakilkan. Ya, haram hukumnya. Kecuali kesepakatan sebelumnya itu boleh. Itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Suami kira-kira.
Nerawa memang antum rawa. Artinya artinya begini, antum wakilkan barang, tolong belikan barang ini, tapi ya saya ongkosnya dari sekian-sekian. Tentu kami yang wakalah bil ujrah, tidak apa-apa. Kami jelas ya? Jangan digabung dengan utang. Jelas ya? Kalau ada gabung utang ada bahaya. Karena begini, ya. Enggak, begini, tunggu dulu. Karena begini, ketika terjadi akad, dikhawatirkan, tunggu dulu. Ketika terjadi akad, dikhawatirkan menjual barang yang tidak dimiliki. Dia mikir kita. Seperti antum terjadi akad, tapi kan belum ada barangnya. Gimana maksudnya? Kan belum ada barangnya. Ya, la tabi ma laysa indak. La tamlik. Jangan menjual apa yang tidak ada pada diri Anda. Dipahami kira-kira? Paham tidak? Kan antum beli belum ada, antum terjadi kesepakatan, tidak ada, antum belum ada barangnya, tidak boleh. Kecuali bayusah salam. Pahami? Karena kita menjual belum ada barang, makanya itu jangan akad dulu, lebih aman. Ya makanya bilang begini, ya makanya saya belikan barang, ya saya belikan barangnya, pergi ke toko beli, ini harga, baru ongkosnya sekian, barang harganya sekian, boleh insyaallah. Itu wakalah bil ujrah. Wallahu a'lam.